Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejadian penarikan paksa pesawat Susi Air dari hanggar Bandara Kolonel Robert Ati Besing Malinau berujung saling klaim. Insiden yang terjadi pada Kamis 2 Februari tersebut memicu perseteruan antara pemerintah daerah Kabupaten Malinau dan perusahaan maskapai Susi Air atau PT ASI Puji Astuti Aviation. Konflik tersebut berujung saling klaim kronologi dan klarifikasi dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau selaku pemilik hanggar dan Susi Air sebagai penyewa lama hanggar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Supri. Halo rekan Mei. Ya Supri, silakan dengan informasi Anda, apa saja fakta terkait peristiwa penarikan paksa pesawat Susi Air dari hanggar Bandara Malinau ini? Baik rekan Mei dan Tribuners, kejadian penarikan paksa pesawat Susi Air sebelumnya telah diberitakan terjadi perseteruan antara pemerintah Kabupaten Malinau, dalam hal ini pemilik aset hanggar Bandara Kolonel R.A. Besing dan maskapai Susi Air, dikarenakan ketidaksinkronan antara pemerintah daerah Kabupaten Malinau dan PT ASI Pujiastuti terkait klaim sewa bandara. Penarikan paksa pesawat itu terjadi pada hari Kamis pagi, tanggal 2 Februari 2022 di Bandara Kolonel R.A. Besing Malinau. Untuk beberapa fakta yang berhasil kami himpun di lapangan, setidaknya ada 5 fakta yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang terkait duduk peristiwa ini. Pertama, terkait dengan tersebarnya video pendek, ada 3 video pendek yang beredar pada saat penarikan paksa pesawat dari hanggar bandara. Pertama, ada potongan video yang memperlihatkan petugas Satpol PP menarik alat atau peralatan bantu pesawat berupa chain block atau alat tackle atau biasa disebut derek, yang mana banyak mengartikan bahwa alat tersebut ditarik dari bandara bersama dengan pesawat. Namun realitanya di lapangan, hasil pantauan Tribun Kaltara kemarin pada hari Jumat, satu pesawat yang kononnya ditarik dari hanggar bandara tampak masih terparkir di dalam hanggar bandara Kabupaten Malinau. Pantauan Tribun Kaltara untuk pesawat ini berkode ekor PKVVY atau kemudian diidentifikasi bahwa pesawat tersebut merupakan pesawat air traktor 802F milik Susi Air. Kemarin juga kami telah mewawancarai petugas yang melakukan eksekusi di lapangan mengakui bahwa satu pesawat yang saat ini berada di hanggar Malinau tidak dikeluarkan oleh petugas Satpol PP karena kondisi pesawat tersebut dalam kondisi rusak. Dikabarkan nantinya pesawat tersebut akan dikeluarkan langsung oleh engineering atau petugas maskapai Susi Air. Yang kedua adalah terkait dengan kisruh sewa atau pendatang baru kompetitor Susi yang akan menempati hanggar bandara tersebut. Diketahui bahwa untuk harga sewa penyewa baru itu sedikit lebih tinggi dibanding pihak Susi Air. Pada tahun lalu Susi Air tercatat sejak tahun 2012 sebagai penyewa hanggar, yang mana hanggar tersebut diperpanjang setiap tahunnya hingga tahun kemarin, tahun 2021. 3 tahun terakhir Susi Air membayar biaya retribusi kepada pemilik aset sebesar 33.350.000 sebulan, di mana untuk penyewa baru terjadi kenaikan, disepakati harga untuk sewa hanggar sebesar 35 juta rupiah per bulan. Juga beberapa fakta lainnya di mana pemerintah daerah Kabupaten Malinau juga terancam mohon prestasi atau tidak menepati janjinya terhadap maskapai penerbangan yang baru. Diketahui penyewa baru atas nama maskapai Smart Air atau Smart Aviation atau PT Smart Cakrawala Aviation, di mana kisruh atau perseteruan antara Susi Air dan
pemerintah Kabupaten Malinau jika berlarut akan berpotensi tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban pemerintah daerah untuk menyewakan atau memberikan aset atau menyewakan aset kepada penyewa baru tersebut, Mei. Iya, kemudian apakah permasalahan ini berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan di Malinau dan bagaimana perkembangan terkini perseteruan ini? Baik, untuk pantauan kami sehari sejak perseteruan antara pemerintah daerah Kabupaten Malinau dan maskapai Susi Air, untuk rute penerbangan atau operasional penerbangan tampak masih berlangsung dengan normal. Karena pada hakikatnya bandara ini tidak berdampak langsung dengan operasional penerbangan di Kabupaten Malinau. Namun kemarin dalam konferensi pers, pihak PT Asi Pujiastuti diwakili oleh kuasa hukum Donald Faris menyatakan kemungkinan penerbangan akan terdampak sekira 1 hingga 2 minggu ke depan, di mana karena tidak diperpanjangnya sewa hanggar tersebut. Menurut Donald Faris bahwa tidak diperpanjangnya kontrak sewa antara pemerintah untuk hanggar bandara tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi operasional karena hanggar tersebut merupakan basis perawatan mesin-mesin atau peralatan dan unit-unit pesawat bagi maskapai Susi Air di Kaltara. Namun pantauan Tribun Kaltara sejak kemarin untuk rute penerbangan dan jadwal masih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh unit pengelola Bandar Udara Kolonel R.A. Besing. Ya baik, terima kasih Muhammad Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.